semuanya, selamat malam, pagi, atau siang. Selamat datang di video presentasi Final Project Mata Kuliah Big Data Analytics. Kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Semarang. Hari ini kami akan membedah tuntas tentang sistem rekomendasi tanaman menggunakan Apache Spark. Tentu saja, saya tidak sendiri. Saya Aji Saka bersama dua rekan hebat saya. Halo, perkenalkan, nama saya Ilham Valen Wardi Putra. Halo, dan saya Nurita Stefani. Dan nantinya video presentasi ini akan diberi ke hashtag wajib kita, yaitu yang pertama hashtag DataLearn247, hashtag belajar Big Data, dan hashtag ngulik Big Data. Jadi teman-teman nantinya jika ingin belajar Big Data bisa mengikuti hashtag tersebut. Baik, mari kita langsung masuk ke latar belakang permasalahan yang melandasi proyek ini. Silahkan Nurlita, next. Nah, terima kasih Aji dan halo teman-teman. Kita masuk pada latar belakang dan masalah. Nah, jika kita melihat sektor pertanian saat ini, masalah gagal panen masih sangat menjadi ancaman serius di dalam negara kita. Nah, mengapa sih hal ini terjadi? Seringkali alasannya itu karena petani masih mengandalkan intuisi atau tebak-tebakan saat memilih tanaman tanpa mengukur kondisi real tanah seperti apa. Misalnya ada di tingkat pH, lalu juga ada anomali iklim yang membuat suhu dan curah hujan tidak menentu. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem cerdas berbasis big data yang bisa memberikan keputusan presisi agar petani tidak lagi merugi. Nah, selanjutnya pada pertanyaan bisnis. Menyambung dari latar belakang tersebut, kami menyusun 3 pertanyaan bisnis utama. Pertanyaan yang pertama dari segi identifikasi fitur. Pertanyaannya adalah seberapa besar korelasi antara parameter iklim dan tanah dalam menentukan kecocokan tanaman. Pertanyaan kedua, dari segi optimisasi, pertanyaannya adalah seberapa akurat mesin bisa membedakan puluhan jenis tanaman sekaligus. Dan pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana implementasi jangka panjang jika dihubungkan dengan perangkat IoT. Dan semua ini akan kita jawab dalam analisis ini. Untuk deskripsi dataset. Oke, untuk menjawab pertanyaan bisnis tadi, kami menggunakan dataset dari Kaggle yang bernama Crop Recommendation Dataset. Data ini sangat luar biasa karena berisi 7.000 baris record pengamatan lahan yang sudah sangat bersih. Kami menggunakan 4 fitur utama, yaitu suhu, kelembapan, pH tanah, dan curah hujan. Target klasifikasinya sangat menantang karena model kami harus bisa menebak 70 jenis tanaman yang berbeda. Next. Nah, di slide ini kita bisa melihat teman-teman ringkasan statistik deskriptif dari 7.000 lahan tersebut. Nah, rata-rata suhu berada di angka 23,5 derajat Celcius. Lalu kelembapannya di angka 71,3%. Maaf, dan curah hujannya rata-rata di angka 751 mm tahun dan pH tanah rata-rata di angka 6,45 yang berarti cenderung netral. Namun, angka-angka ini baru sekadar ringkasan. Nah, untuk melihat analisis visual dan proses mesin learning-nya, mari kita langsung berpindah ke environment kita yaitu Google Colab. Baik, di sini live demo Google Colab kami. Sekarang kita sudah berada di Google Colab. Di sini kami menggunakan library PySpark karena ketangguhannya dalam memproses data berskala besar secara terdistribusi. Di sel pertama, dan kedua, kami melakukan inisiasi Spark Session dan mengimpor data Excel tersebut ke dalam format Spark Data Frame. Hasilnya bisa dilihat dari tabel 5 data teratas ini. Oke, next.
Memasuki tahapan eksplorasi data atau disingkat dengan EDA. Nah, kami memastikan tidak ada nilai yang kosong atau missing values yang menggunakan fungsi is null. Nah, hasilnya untuk semua kolom adalah 0 di sini. Selain itu, untuk menjawab poin tugas terkait visualisasi, kami mengonversi data ke pandas sementara waktu dan menggunakan library Seaboard. Pada grafik histogram di sebelah kiri terlihat jelas distribusi suhu sangat terpusat di rentang 20-30 derajat Celcius. Sedangkan pada bar chart di sebelah kanan, kita bisa melihat bahwa tanaman pepaya dan kelapa adalah komoditas yang paling haus atau membutuhkan rata-rata curah hujan yang paling tinggi. Oke, langkah selanjutnya adalah setelah data divalidasi, kita masuk ke tahap yang paling krusial, yaitu transformasi. Karena algoritma mesin tidak bisa membaca teks, label tanaman kami ubah menjadi angka menggunakan string indexer. Kemudian keempat parameter alam tadi digabung menjadi sebuah vektor tunggal menggunakan vektor assembler. Data inilah yang kami umpankan ke algoritma Random Forest Classifier. Kami membagi 80% data untuk training dan 20% untuk testing. Selanjutnya ke output akurasi 70-an%. Dan seperti yang terlihat di layar, hasil evaluasi model kita menyentak angka akurasi di 70-an%. Untuk memahami makna angka ini, mari kita kembali ke slide presentasi. Nah, kembali lagi ke slide PPT kita. Sebagai rekapitulasi, kenapa kami memilih Random Forest dari Spark Machine Learning Library? Karena algoritma ini ibarat menggabungkan banyak pohon keputusan. Untuk kasus multi-class classification yang targetnya mencapai 70 tanaman berbeda, Random Forest sangat kebal terhadap data yang nonlinear dan mencegah terjadinya overfitting. Next. Nah, dan terkait angka akurasi yang berada di 71,95%, angka ini adalah sebuah baseline atau titik awal yang sangat solid dan realistis. Bayangkan hanya bermodalkan 4 parameter alam, yaitu ada suhu, ada hujan, kelembapan, dan pH tanah. Model ini diminta untuk tidak salah menebak antara 70 pilihan jenis tanaman. Nah, mencapai ketepatan sampai 70-an% pada kondisi sekompleks ini membuktikan bahwa kecerdasan buatan terbukti mampu melihat pola alam yang sering luput dari pandangan manusia. Kesimpulannya, model prediksi yang kami buat di PySpark ini sangat layak untuk dikembangkan lebih jauh. Kedepannya, script ini bisa ditanamkan pada server dan dihubungkan ke sensor pembaca pH atau kelembapan IoT di ladang petani. Sehingga rekomendasi bisa muncul secara real-time di aplikasi para petani. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan dosen pengampu. Semoga sistem rekomendasi ini memberikan wawasan baru. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.